Semuanya, kembali lagi bersama saya Aura Putri Azara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik masyarakat Afrika sebelum masuknya imperialisme di Eropa. Banyak orang yang masih menganggap bahwa Afrika sebelum kolonialisme itu adalah benua yang terbelakang. Namun, penelitian sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Sebelum abad ke-19, masyarakat Afrika telah memiliki sistem sosial, ekonomi, politik, sampai ke budaya yang sangat-sangat terorganisir. Struktur kehidupan mereka itu tidak kacau ataupun primitif seperti yang orang bangsa-bangsa lain beranggapan seperti itu, melainkan sudah berkembang sesuai kondisi geografis dan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Nah, yang pertama dari segi sistem sosial. Masyarakat Afrika pada masa pra-imperialisme umumnya itu berbasis pada hubungan kekerabatan dan nilai kolektivitas. Artinya, kehidupan masyarakat itu dijalankan atas dasar kebersamaan, bukan kepentingan individu. Setiap orang dianggap bagian dari satu komunitas dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan kelompok. Karena itu, kesenjangan sosial tidak begitu besar seperti yang terjadi pada masyarakat kapitalistik modern. Pemimpin dalam masyarakat Afrika memiliki fungsi ganda, bukan hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai penjaga moral, adat, dan juga harmoni sosial. Kepala suku, tetua adat, dan juga raja-raja yang dihormati bukan karena kekuasaan semata, melainkan karena perannya dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Selain sosial, masyarakat Afrika itu memiliki sistem hukum adat yang kuat. Hukum adat itu berlaku sebagai sarana penyelesaian konflik dan pelanggaran norma yang lebih sering dikenal sebagai sanksi moral atau sanksi sosial. Nah, jadi hukuman berdasarkan hukum adat itu bukan hanya sebatas penyiksaan ataupun hukuman fisik saja, namun juga sanksi sosial dan juga sanksi moral. Penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah dan menunjukkan adanya bentuk demokrasi tradisional yang sangat menghargai kesepakatan bersama. Jadi jauh sebelum masuknya hukum kolonial Eropa, Afrika itu sudah mengenal nilai-nilai keadilan, mekanisme mediasi dan tata aturan sosial yang stabil begitu. Bahkan juga ada kepala sukunya begitu yang menjaga kestabilan tersebut. Selanjutnya itu berdasarkan dari aspek ekonomi. Nah, sebagian besar masyarakat Afrika itu hidup sebagai petani, peternak, dan juga perdagangan. Pertanian itu menjadi sektor utama terutama di wilayah-wilayah sub-Sahara ya, yang memiliki tanah yang subur. Mereka itu menanam sorghum, millet, jagung, dan berbagai tanaman kebun. Sementara kalau misalnya di Afrika Timur, itu berkembang peternakan seperti sapi dan juga kambing. Namun yang menarik, ekonomi mereka itu bukan hanya bersifat lokal. Afrika telah memiliki jalur perdagangan internasional, yang dimana salah satu yang paling terkenal adalah jalur Trans-Sahara, yang menghubungkan antara Afrika Barat dengan Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Melalui jalur ini, barang-barang seperti emas, garam, kain, dan juga gading itu menjadi komoditas penting. Kota-kota seperti Timbuktu, Gao, dan juga Kano berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat ilmu pengetahuan yang dikenal dunia. Dalam perdagangan ini, bahkan sudah dikenal sistem keuangan berbasis logam mulia sebagai alat tukar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Afrika bukan masyarakat tertutup, tetapi terlibat aktif dalam jaringan perdagangan global. Dalam bidang politik, mereka juga nggak mau kalah maju. Banyak kerajaan besar berdiri dan berperan penting dalam sejarah Afrika. Contohnya aja seperti kerajaan Ghana, kerajaan Mali, dan kerajaan Songhai di Afrika Barat. Kerajaan Mali bahkan pernah dipimpin oleh Mansa Musa, salah satu orang terkaya dalam sejarah dunia. Pemerintahan mereka memiliki struktur birokrasi yang jelas dengan raja, penasihat, panglima, militer, hingga pejabat daerah yang mengatur administrasi dan juga pajak. Selain Afrika Barat, kerajaan besar lain juga muncul di wilayah timur seperti Aksum dan juga Kus, serta kerajaan Zimbabwe di selatan yang berkembang melalui perdagangan hasil tambang. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan di Afrika sangat beragam, mulai dari monarki ketat sampai pemerintahan kolektif. Dan yang paling penting, semua itu berkembang secara mandiri tanpa pengaruh sistem pemerintahan Eropa. Kemudian dalam bidang kebudayaan, Afrika pada masa pra-imperialisme memiliki kekayaan tradisi yang sangat luas. Musik, tarian, seni rupa, dan juga bahasa digunakan sebagai bagian dari identitas sosial. Tradisi lisan menjadi unsur penting yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui para griot, yaitu pendongeng sekaligus penjaga sejarah masyarakat. Mereka itu menyampaikan kisah-kisah kepahlawanan, etika, hingga sejarah kerajaan melalui nyanyian dan juga puisi.
Agama juga punya peran besar sebelum Eropa datang. Masyarakat Afrika menganut kepercayaan tradisional yang berpusat pada leluhur dan kekuatan alam. Seiring berkembangnya perdagangan lintas benua, agama Islam masuk dan berkulturasi dengan tradisi lokal, melahirkan bentuk keagamaan khas Afrika. Berdasarkan semua ini dapat kita simpulkan bahwa sebelum kolonialisme Eropa itu datang di Afrika, Afrika itu bukan benua yang tertinggal. Mereka itu telah memiliki tatanan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan juga budaya yang matang. Hubungan mereka dengan dunia luar bersifat setara dan saling menguntungkan, hingga kemudian berubah ketika Eropa memasuki era imperialisme demi kebutuhan ekonomi setelah revolusi industri. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye-bye.